Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuna Hidayat, ingin mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah filsafat, yaitu dosen Bapak Arif mengenai soal-soal filsafat yang diberikan oleh Bapak Arif. Tugas-tugasnya itu pertama, dalam struktur ilmu pengetahuan, manusia menggunakan berbagai metode untuk memperoleh kebenaran, seperti intuisi, otoritas, tradisi, dan metode ilmiah. Analisis perbedaan mendasar antara metode ilmiah dengan metode ilmiah seperti intuisi dan prasangka itu. Mengapa dalam diskursus sains modern metode ilmiah dianggap lebih handal dalam menghasilkan pengetahuan yang objektif? Jawabannya adalah metode ilmiah berbeda secara mendasar dari metode non-ilmiah seperti intuisi, otoritas, atau tradisi karena ia menerapkan prosedur sistematis, bukti empiris, dan pengujian ulang yang membuat klaimnya dapat dievaluasi dan direplikasi. Oleh karena itu, dalam diskursus sains modern, metode ilmiah dianggap lebih handal untuk mendekati pengetahuan objektif. Perbedaan intinya antara kedua pendekatan: pertama, dasar bukti, yaitu mengapa dasar bukti menjadi aspek pertama perbedaan inti. Karena metode ilmiah bergantung pada data empiris yang dapat diobservasi dan diukur, sedangkan metode non ilmiah kebalikannya, karena berlandaskan pengalaman pribadi, keyakinan. Aspek kedua, proses dan struktur. Alasannya mengapa? Karena metode ilmiah mengikuti langkah terstruktur, yaitu dimulai perumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan, sehingga prosesnya dapat diukur, diperiksa langkah demi langkah. Sedangkan metode non ilmiah tidak bisa atau tidak sistematis dan jawabannya sering bersifat final. Ketiga, yaitu aspek ketiga, transparansi dan replikasi. Mengapa dikatakan transparansi dan replikasi sebagai perbedaan inti? Karena hasil ilmiah dipublikasikan dengan metode yang jelas, sehingga orang lain dapat mereplikasi atau menguji ulang penemuannya. Sedangkan kebanyakan klaim non ilmiah tidak memungkinkan pengajian ulang. Ketiga, terakhir, yaitu aspek terakhir, keterbukaan terhadap koreksi. Mengapa dikatakan keterbukaan terhadap koreksi menjadi perbedaan inti? Alasannya yaitu karena kesimpulan ilmiah bersifat sementara dan terbuka untuk direvisi bila bukti baru muncul, sedangkan metode non ilmiah cenderung mempertahankan klaim meski ada bukti kontradiktif karena bergantung pada otoritas atau dogma. Lalu alasan-alasan metode ilmiah lebih dianggap atau lebih andal dalam sains modern. Pertama, karena sebab objektivitas relatif lebih tinggi. Mengapa? Karena metode ilmiah membatasi subjektivitas lewat pengukuran, kontrol variabel, dan lain-lainnya. Lalu kedua, yaitu karena generasi dan prediksi. Mengapa? Karena dua hal ini adalah ilmu yang dibangun melalui metode ilmiah menghasilkan teori yang menjelaskan dan dapat meramalkan fenomena, bukan hanya menjelaskan kasus tunggal atau anekdot. Terus ketiga, uji kritis komunitas ilmiah, yang mana dapat direplikasi oleh peneliti lain, berfungsi sebagai mekanisme koreksi kolektif yang meningkatkan ketahanan pengetahuan terhadap kesalahan. Keempat, konsistensi dengan praktek empiris, karena klaim harus diikat pada data dan analisis logis. Akumulasi pengetahuan ilmiah cenderung terhubung ke bukti nyata dan teknologi yang dapat diuji kegunaannya dalam dunia nyata. Lalu keterbatasan yang menyebabkan metode non ilmiah ini tidak dapat diandalkan dalam diskusi atau zaman modern, sains modern ini. Pertama, karena intuisi. Contoh intuisi yang menjadi metode ilmiah. Alasannya mengapa? Cepat dan berguna untuk keputusan pribadi, tidak bisa dapat divalidasi secara sistematis sehingga rentan bias kognitif. Lalu kedua, otoritas. Oke, selanjutnya penjelasan atau pemahaman mengenai metode deduksi. Metode deduksi ialah metode deduksi merupakan salah satu metode penalaran yang
bergerak dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang lebih khusus. Dalam logika formal, suatu argumen deduktif bisa dikatakan valid apabila bentuk atau struktur penalarannya benar. Sehingga apabila seluruh premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar. Akan tapi validitas tidak menjamin bahwa isi argumen itu benar secara faktual. Kemudian oleh karena itu memiliki istilah dikenal sebagai istilah valid but not true. Apa valid but not true? Yaitu argumen yang memiliki struktur logika yang sah tapi mengandung premis yang salah sehingga menghasilkan kesimpulan yang juga tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan bentuk logika. Sedangkan kebenaran atau truth berkaitan dengan isi atau fakta empiris dari premis tersebut. Dalam filsafat ilmu, perbedaan ini sangat penting karena sebuah teori ilmiah tidak hanya dituntut memiliki konsistensi logis, tapi juga harus didukung oleh bukti empiris seperti itu. Nah, kemudian contohnya kita beralih kepada contoh silogisme deduktif yang valid tetapi tidak benar adalah sebagai berikut. Premis mayor mengatakan premis mayornya ialah semua burung dapat berenang. Kemudian premis minornya elang adalah burung. Elang adalah burung. Nah, kesimpulannya berarti elang dapat berenang. Secara silogisme tersebut memiliki bentuk yang valid. Premis mayor menyatakan bahwa semua anggota kelompok burung memiliki kemampuan berenang. Kemudian premis minor menyatakan bahwa elang termasuk kelompok burung, sehingga kesimpulan bahwa elang dapat berenang mengikuti aturan logika deduktif. Namun premis mayor tidak sesuai dengan fakta karena tidak semua burung dapat berenang. Akibatnya, meskipun bentuk logikanya benar, isi argumen tersebut tidak benar sehingga kesimpulannya juga salah. Inilah yang dimaksud dengan valid but not true, seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai penggunaan deduksi. Penggunaan deduksi yang salah dalam penyusunan teori ilmiah dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang serius. Pertama, teori yang dibangun dapat memiliki konsistensi logis, tapi tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Kedua, penelitian lanjutan yang menggunakan teori tersebut sebagai dasar, akan menghasilkan kesimpulan yang juga keliru, sehingga kesalahan akan terus berkembang. Ketiga, kesalahan deduktif dapat mengakibatkan lahirnya kebijakan atau keputusan praktis yang tidak tepat. Seperti itu. Misalnya dalam bidang kedokteran, dalam bidang kesehatan, pendidikan, teknologi gitu ya. Sebagai contoh apabila suatu teori medis yang dibangunnya tuh berdasarkan asumsi yang tidak terbukti. Nah, maka diagnosis dan pengobatan pasien tersebut itu akan menjadi tidak efektif, bahkan membahayakan keselamatan pasien, seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam metode ilmiah deduksi selalu dipadukan dengan observasi dan verifikasi empiris agar premis-premis yang digunakan benar-benar sesuai dengan fakta, seperti itu.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa deduksi merupakan metode penalaran yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Karena ia memberikan kepastian logis terhadap kesimpulan. Namun validitas logis saja tidak cukup. Premis-premis yang digunakan harus memiliki dasar empiris yang kuat agar teori yang dihasilkan itu benar, dapat dipercaya, terus juga mampu menjelaskan fenomena yang akurat. Seperti itu. Dalam filsafat ilmu modern, kita beralih ke filsafat ilmu modern. Dalam filsafat ilmu modern, perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya bergantung pada satu metode berpikir saja, melainkan merupakan perpaduan berbagai bentuk penalaran, terutama abduksi, deduksi, dan induksi. Carl Sanders Peirce menjelaskan bahwa penemuan ilmiah pada umumnya itu diawali dengan abduksi, yaitu proses menyusun dugaan atau hipotesis terbaik untuk menjelaskan suatu fenomena yang belum dapat dipahami. Setelah hipotesis terbentuk, baru peneliti menggunakan deduksi untuk menurunkan berbagai konsekuensi logis yang dapat diuji melalui observasi atau eksperimen. Dengan demikian, hubungan antara abduksi dan deduksi itu saling melengkapi gitu. Abduksi berperan menghasilkan ide atau penjelasan awal. Kemudian deduksi bersifat berfungsi atau menghasilkan perkembangan, berperan untuk mengembangkan prediksi yang dapat diuji sehingga hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti empiris. Seperti itu.